sampaikan berkaitan materi yang kemarin, karena saya belum menyampaikan materinya. Yang kemarin, ya di sini mengulang sejenak ya. Jadi refreshing dulu dari materi yang lainnya. Nah, saya stop share. Saya memberi pengantar dulu berkaitan dengan ini, algoritma DE, differential evolution. Differential evolution. Ini pengantarnya. Ini pengantar bagi ini algoritma yang terinspirasi dari fenomena alam, dari kondisi alam ya. An introduction to nature inspired algorithm. Overview. Ringkasannya di sini, yang pertama algoritma yang terinspirasi dari fenomena alam, dari alam ya. Kemudian di sini adalah berikutnya adalah differential evolution algoritma. Ada yang menyebutnya cuma DE saja, differential evolution. Kemudian ada constraint handling, constraint, kemudian application. Tapi saya di sini nanti pada ini aja, algoritma yang terinspirasi dari fenomena alam. Nanti yang differential evolution saya ambil di file yang lain. Nah, di sini adalah algoritma yang terinspirasi dari alam. Alam memberikan banyak ya. Di sini berkaitan dengan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ini digambarkan di sini seperti halnya pesawat. Pesawat ini sayapnya terinspirasi dari burung. Kita perhatikan kalau sayap burung dari tampak samping, kita perhatikan bentuknya adalah seperti gambar yang di tengah ini. Seperti gambar yang di tengah ini bentuknya. Jadi melengkung agak membesar di depan, yang terhempas oleh udara, kemudian mengecil, meruncing di bagian belakang. Nah, gambaran sayap seperti ini dari samping, kita bisa perhatikan di sayap pesawat. Sehingga pesawat bisa terbang dengan terinspirasi dari sayap burung. Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma yang terinspirasi dari fenomena alam, dari kondisi alamnya. Kemudian apa saja macamnya permasalahan yang bisa diselesaikan berkaitan dengan pengamatan kita dari kondisi alam. Nah, kalau di sini berkaitan dengan desain sayap pesawat. Ya, seperti ini. Kemudian selain itu apa lagi? Nah, selain itu ada di sini adalah desain turbin pada angin. Di sini untuk meningkatkan performanya sampai 40%. Jadi performanya akan meningkat sampai 40% ketika turbin angin itu, desain turbin angin itu menyerupai pada siripnya ikan.
Gambarannya ikan paus ya di sini, siripnya meliuk seperti ini. Nah, ini digambarkan orang yang memegang desain seperti ini. Nah, ini mengurangi turbulensi pada permukaan. Selain itu juga meningkatkan ini meningkatkan sudut serangnya. Jadi ketika ada angin, maka semakin ini kuat. Ketika kecepatan angin sama, kalau tidak menggunakan desain seperti ini, dibandingkan menggunakan desain seperti ini, akan lebih ini ya, bisa membangkitkan tenaga desain yang seperti ini. Ini digunakan pada turbin angin. Turbin angin. Kemudian ada juga yang ini, bionic car. Di sini ada ikan buntal, ikan yang kalau diganggu itu bisa mengembung dan ada duri-durinya. Nah, ini juga ditirukan pada desain mobil. Mobilnya seperti ini desainnya, ikan buntal. Nah, ini salah satu bagiannya adalah pada desain pintunya yang bentuk heksagonal, di mana bisa mengurangi beban pintu sampai sepertiganya dengan desain heksagonal seperti ini. Kemudian kekuatannya sama antara yang konvensional dengan yang heksagonal yang menyerupai ikan buntal ini. Nah, ini fenomena-fenomena alam yang ditirukan. Kemudian juga ini pada kereta peluru ya, bullet train. Ini juga meniru pada kingfisher, pada burung pemakan ikan. Dimana kalau dia sebagai burung pemakan ikan atau pemangsa ikan, maka dia harus bisa menyelam dengan kecepatan tertentu. Dengan bentuk seperti ini, bentuk model burung seperti ini mengurangi gesekan tubuh burung dengan air. Sehingga apa? Dengan mengurangi gesekan seperti itu, burung bisa dengan mudah menangkap ikan. Beda kalau misalnya dia didesain tidak bagus ya, maka tidak bisa memakan ikan dengan baik. Tidak bisa mencari ikan dengan baik. Nah, ini desain kereta model peluru. Meniru pada burung kingfisher. Harapannya apa? Dengan kereta model parunya, model ini ya, hidungnya ini menyerupai pada paru burung. Nah, ini mengurangi gesekan dengan udara. Karena kecepatan kereta ini sangat cepat. Kecepatannya ini. Nah, ini pun juga gitu. Jadi fenomena-fenomena alam coba ditirukan. Fenomena alam. Macam-macam fenomena alam. Ya. Sehingga di sini akhirnya muncul salah satunya adalah algoritma genetika. Nah, algoritma genetika masuk dalam nih, evolutionary algoritma. Ini. Masuk dalam grup evolutionary. Jadi algoritma yang mengacu pada teori evolusi, teori perubahan-perubahan, di mana teori perubahan itu mengikuti kondisi alam. Supaya apa? Supaya bisa tetap eksis, bisa tetap hidup. Nah, di sini dimasukkan dalam golongannya adalah genetik algoritma, algoritma genetika yang kita bahas di awal. Kemudian masuk di dalamnya juga differential evolution. Apa yang membedakan antara genetik algoritma sama diferensial? Kalau genetik algoritma di sini ini overcross ya. Jadi perkawinannya itu mendahului mutasi posisinya. Jadi overcross dulu, kemudian baru mutasi. Tapi kalau differential evolusi ini adalah mutasi dulu. Baru nanti dilakukan perkawinan. Akhirnya muncullah anak atau offspring. Nah, ini kelompoknya. Kalau yang kanan ini swarm, sekelompok hewan, kumpulan, swarm optimization. Di sini masuk misalnya N colony,
bikoloni, dan seterusnya. Kemudian ini perkembangan ini, efisien algoritma. Ini crossover, kemudian orang tua, ibu dan bapak, gennya menghasilkan anak, offspring. Kemudian anak ini melakukan mutasi. Ini kalau algoritma genetika. Tetapi kalau nanti dalam ini diferensial evolusi, maka dibalik mutasi dulu, baru nanti crossover. Kemudian menghasilkan anak. Evolusi algoritma ini. Robustness. Ini sejarahnya. Kita lihat slide yang lainnya. Di sini saya masuk pada salah satu kasus berkaitan dengan differential evolution. Ini algoritma evaluasi diferensial atau differential evolution algoritma. Ada yang menyebutkan DEA, ada yang hanya menyebutkan DE aja. Untuk membedakan DEA itu suatu ini ya, gelar. Ada gelar kesejahteraan berkaitan dengan matematika dengan komputer itu DEA. Nah, untuk membedakan dia hanya menyebutkan DE saja, differential evolution. Kemudian di sini differential algoritma adalah salah satu algoritma optimasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencarian posisi dengan pengembalian nilai fungsi maksimal. Jadi kalau di sini adalah fungsinya minimal, kita tinggal balik, tinggal kasih negatif. Kalau kita mengendaki misalnya dari fungsi minimal kita ubah menjadi maksimal, atau kebalikannya. Kalau itu maksimal kita ganti menjadi minimal, kita tinggal ubah dengan memberikan negatif. Sehingga berubah, yang maksimal akan jadi minimal. Dengan kebalikannya juga. Kemudian algoritma ini juga memiliki kemiripan struktur dengan algoritma genetika, genetik algoritma. Hanya terdapat perbedaan pada saat proses perhitungan, mutasi, dan crossover. Nanti perhitungannya matematikanya gimana? Nanti saya akan tunjukkan berkaitan pemrogramannya, kemudian bagaimana cara manualnya, yang sederhana. Nanti juga kita bisa lihat bagaimana nilai optimum tidak diperoleh, tetapi nilai terbaik diperoleh. Ini dia, misalnya kasusnya, diasumsikan ada sebaran titik 2 dimensi antara min 2 sampai dengan 2. Titik 2 dimensi di sini. Kemudian fungsi yang diketahui adalah fungsi Himmel-Blau dengan rumus fxy sama dengan x kuadrat ditambah y dikurangi 11 dalam kurung pangkat 2. Ditambah dengan x plus y kuadrat dikurangi 7 dalam kurung akar 2. Tentukan posisi di mana fungsi tersebut mengembalikan nilai maksimalnya. Fungsi Himmel-Blau adalah salah satu fungsi yang dapat digunakan untuk mengoptimasi suatu permasalahan. Fungsi ini memiliki sebuah nilai maksimum pada X sama dengan min 0,270845 dan Y sama dengan min 0,923039. Dengan nilai fungsi sebesar fxy-nya sama dengan 181,617. Dengan asumsi bahwa rentang minimal dan maksimal dari sebaran titik adalah min 2 dan 2. Jadi tahap awal pada penyelesaian DEA itu salah satunya adalah kita menentukan batas atas dan batas bawah. Setelah kita menentukan batas atas, batas bawah, ketika kita merandom, membuat acak, itu
tidak boleh kurang ataupun lebih. Tetap di dalam ring itu. Kalau di sini batas bawahnya min 2, atasnya 2, maka nilainya di kisaran itu. Min 2 dan 2. Sehingga nanti ya nilai-nilainya seperti XY ini, ya kisarannya ya di situ. XY antara minus 2 sampai dengan 2. Ini X-nya min 0,270,845 dan Y-nya sama dengan min 0,923039. Ini kalau kita masukkan dalam soal ini, rumus Himmelblau, di mana rumusnya adalah dalam kurung di sini, X kuadrat ditambah Y min 11, kurung tutup, kuadrat ditambah dengan X plus 2Y kuadrat min 7 kuadrat. Ini kalau nilai X-nya kita gantikan dan Y-nya kita gantikan, maka ketemu nilai optimumnya adalah 181,617. Jadi tahapannya ini, kita kasih batasan. Bahkan nanti kalau contoh yang kedua, kita tentukan crossover-nya pada nilai antara 0 sampai 1. Kemudian kita tentukan juga nilai F-nya. Juga antara 0 sampai 1 nilainya. Ini grafik fungsi Himmelblau yang normal. Atau untuk sebaran titik tak terbatas, bentuknya seperti ini. Bentuknya, lengkungannya. Nah, ini bisa kita balik Himmelblau. Sehingga apa? Kita mendapatkan nilai maksimumnya. Sedangkan grafik fungsi Himmelblau untuk sebaran titik dengan rentang minimal min 2 dan maksimal 2. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Didapatkan area dengan titik tertinggi berwarna merah. Nah, kisaran merah ini. Jadi kalau kita menggambarkan 3 dimensi, sulitnya kadang-kadang ini. Melihat ketinggiannya itu mana yang lebih tinggi. Kalau 2 dimensi kan lebih mudah kita lihat. 2 dimensi. Mana yang lebih tinggi. Ini yang gambarnya benar aja kadang kita kesulitan 3 dimensi. Apalagi yang gambarnya ini tidak sesuai. Maka yang maksimal mana, yang minimal mana, kita akan semakin sulit. Nah, di sini area yang merah itu yang tertinggi. Nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini yang paling tinggi. Dibandingkan yang hijau, yang kuning, yang biru, ungu, dan sebagainya ini merah yang paling tinggi. Di mana titik tersebut mengembalikan nilai fungsi tertinggi. Jadi masih dalam area antara min 0 sampai min sekarang ini 0, Y-nya minus 1. Misalnya. Sebelum masuk ke dalam langkah-langkah pembahasan algoritma, ada beberapa konstanta atau parameter yang harus diketahui, yaitu tentukan dimensi permasalahan dalam sebuah solusi. Diasumsikan dalam kasus ini, dimensi bernilai 2 karena ada 2 dimensi, yaitu X dan Y. Jadi ada X dan Y untuk menentukan nilai berapa. Jadi X-Y-nya itu yang dianggap 2 dimensi. Tetapi hasilnya ketika kita gambarkan bentuknya 3 dimensi seperti ini. Karena yang di ini yang mendatar, yang bagian bawah itu adalah X sama Y. Sedangkan yang tegak itu hasilnya. Ketika nilai X dan Y kita masukkan, maka ini adalah nilai dari fungsi XY. 3 dimensi. Tapi di sini disebutkan bahwa dimensi bernilai 2. Karena ada 2 dimensi akan dicari solusinya. Karena yang kita cari adalah variabel bebasnya. Bukan variabel terikatnya. Karena di rumus ini, kan variabel bebasnya X sama Y. Sedangkan fungsi XY, atau biasa kita nyebutkan mesinnya yang Z gitu ya, itu adalah variabel terikat. Nilainya F ini, fungsi XY ini tergantung pada berapa besaran X dan Y yang dimasukkan. Jadi terikat dia. Nah, yang kita cari adalah nilai XY-nya, variabel bebasnya.
berapa. Oleh karena itu kita sebutkan di sini dimensinya bernilai 2. Karena ada 2 yang kita cari, nilai X dan Y-nya. Kita buat programnya, const dimensi S integer sama dengan 2. Kita bisa gunakan MATLAB, kita bisa gunakan ini, Python, kita bisa gunakan VB, Visual Basic, dan sebagainya. Kalau kita browsing-browsing, kita akan bisa melihat bahwa dalam data heuristik kita bisa gunakan, kalau di ini yang disampaikan Prof. Budi, kalau kita baca-baca makalahnya atau share-share-nya, itu biasanya dia mengajarkan pada 3 bahasa pemrograman. Bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan VB. Nah, kalau di sini, ini menggunakan MATLAB. Tapi kalau kita lihat di ini, UI, nanti akan saya lihatkan manualnya. Jadi, dia membahasakan manual. Manual itu ini. Kalau menurut saya seperti ini. MATLAB kan bisa kita gunakan untuk OR ya, penelitian operasional. Kita cari nilai maksimum, kita cari nilai minimum, kita bisa forecast, kita bisa transportasi, dan sebagainya. Kita gunakan MATLAB bisa. Tetapi di POM-QM kita akan lebih mudah. Kenapa? POM-QM tinggal kita masukkan dalam POM-QM. Sudah ada misalnya untuk OR itu apa. Nah, POM-QM itu yang digunakan di UI. Di UI untuk menyelesaikan model metaheuristik ini. Jadi sudah ada ini ya, kotak-kotaknya seperti POM-QM gitu. Beda kalau dengan MATLAB. MATLAB kita harus ngetik satu persatu perintahnya. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana di UI menggunakan itu untuk menyelesaikan kasus VRP dan sebagainya. Kemudian tentukan posisi minimal dan maksimal dari fungsi akan dihitung. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, di sini minimal maksimalnya, jika tidak ada batasan posisi, tentu saja posisi mendekati tak terhingga akan terpilih. Nah, angka tak terhingga nggak tahu angkanya. Akan banyak sekali. Digitnya, ya karena namanya tak terhingga, digitnya ya tak terhingga. Karena akan mengembalikan nilai fungsi yang sangat besar. Diasumsikan dalam posisi ini, posisi minimal adalah -2. Dan posisi maksimal adalah 2. Kita batasi. Sehingga nanti random kita untuk menentukan nilai XY-nya, ya kisaran ini. -2 dan 2 nilai XY-nya. Kemudian nanti bagaimana ketika kita melakukan mutasi, kemudian melakukan overcross, melebihi atau kurang dari batasnya ini. Kalau misalnya nanti ada ini, kita menemukan, nanti di manualnya akan kelihatan. Kita misalnya di random, kita tidak masalah ketika membangkitkan data awal saat random ya. -2 sampai 2 kita random gitu, nggak masalah. Masih dalam ring itu. Tetapi ketika nanti kita masuk dalam mutasi, kemudian masuk dalam overcross, bisa jadi nilai batas ini akan dilanggar. Bisa jadi batas minimal ini bisa kurang dari -2. Bagaimana jika kurang dari -2? Jika kurang dari -2, maka kita kembalikan menjadi -2. Demikian juga sebaliknya, ketika ada nilai itu melebihi dari hasil mutasi overcross itu melebihi dari +2, maka kita balikkan ke 2 atau +2 ini. Jadi kita kembalikan. Kalau itu dari hasil iterasi ya. Jadi kan nanti ketika kita random awal nggak masalah kita. Ketika random kita tentukan batas atas, batas bawahnya. Ketika merandom oke, nggak masalah. Tetapi ketika kita sudah melakukan iterasi satu, di situ nanti ada mutasi, ada overcross, kemudian iterasi kedua ada mutasi, ada overcross dan seterusnya, maka akan muncul nanti nilai-nilai yang melewati ambang batas ini.
Nah, ketika melewati ambang batas, kita balikkan. Kalau nilainya kurang dari batas bawah, kita balikkan ke batas bawahnya. Ketika melebihi dari batas atasnya, kita balikkan ke batas atas. Contohnya ketemu misalnya minus 5, maka kita kembalikan ke minus 2. Misalnya kita ketemukan 3, plus 3, kita kembalikan ke plus 2. Kemudian tentukan jumlah iterasi yang digunakan dalam perhitungan. Diasumsikan dalam kasus ini jumlah iterasi adalah 500 kali. Karena kita menggunakan komputer, kita gunakan ini, bahasa pemrograman, 500 kali oke. Kalau kita manual, ya 3-4 kali udah cukup lah. 3 kali, 4 kali iterasi. Kalau ini sampai 500 kali iterasi. Cuma iterasi. Kalau kemarin, algoritma genetika, kita cukup 3 kali. Kita iterasi, kemudian kita bandingkan. Kita bandingkan dari data random, populasi random, kita bandingkan dengan populasi iterasi 1, kemudian kita bandingkan lagi dengan populasi iterasi kedua, kita bandingkan dengan populasi iterasi ketiga. Jadi ada 4 populasi yang kita bandingkan. Kalau tegas kemarin. Kemudian, sebentar ya. Kemudian, tentukan ukuran populasi. Kalau kemarin di tugas, kita populasi kita tentukan. 5 ya kalau nggak salah kemarin. 5 populasi. 5 individu dalam satu populasi. Kalau di sini ditentukan misalnya 25. Dalam satu populasi ada 25 individu atau 25 kromosom. Maka kita buat bahasa pemrogramannya. Cons ukuran populasi S integer kemudian 25. Kemudian tentukan nilai minimal dan maksimal beta. Nantinya dalam setiap perulangan, setiap iterasi, nilai beta dihitung dari nilai acak antara nilai minimal dan maksimal akan acak. Diasumsikan dalam kasus ini nilai minimal beta adalah 0,2 dan nilai maksimal beta adalah 0,5. Nanti nilai beta akan acak di sini kisarannya. Tidak ada ketentuan batasnya berapa. Kalau istilahnya Prof. Budi, tidak ada ketentuan. Ini adalah berdasarkan pengalaman kita. Jadi menentukan nilai beta di sini berdasarkan pengalaman. Tidak ada literatur yang menetapkan nilai beta adalah sebaiknya 0,2. Sebaiknya nilai beta ada 0,9. Tidak ada pun literatur yang menyatakan itu. Jadi ini berdasarkan ini aja. Apa? Ya, kita sering latihan dan sebagainya, atau kita sering mencoba, kisarannya ringnya pada berapa. Tentukan probabilitas crossover. Nantinya nilai ini digunakan dalam perhitungan pada crossover. Diasumsikan dalam kasus ini probabilitas crossover adalah 0,2. Untuk contoh yang pertama ini tentukan 0,2. Nanti ditentukan nilai crossover 0,6. Ini juga gitu. Tidak ada ketentuan. Jadi tiap kasus, tiap permasalahan, kita bisa memasukkan nilai crossover yang mungkin bisa jadi berbeda. Tapi kisaran nilainya adalah antara 0 sampai 1. Probabilitasnya. Langkah-langkah penggunaan algoritma ini adalah ini kita masukkan di posisi terbaik dalam kurung S double M beta mas beta prob crossover probability. Memasuki perhitungan pada fungsi dia. Inisialisasi individu yang digunakan sebanyak ukuran populasi. Lakukan perulangan sebanyak ukuran populasi.
Poin 1A sampai 1C. Bahasanya ini kemudian beri posisi acak pada masing-masing individu, posisi acaknya, kemudian hitung nilai fungsi pada posisi tersebut. Dari nilai acak itu kita hitung nilai fitnessnya atau nilai fungsinya. Yang diketahui adalah fungsi molecular dengan rumus ini. Kasus kita adalah kasus fungsi Himmel-Blow. Kita masukkan. Ambil posisi individu terbaik sebagai posisi terbaik sementara. Dari acak, mana nilai terbaiknya? Karena kita mengacu pada nilai maksimum, maka nilai tertinggi itu kita simpan. Lakukan proses perhitungan sebanyak jumlah iterasi. Iterasinya tadi kita tentukan 500. Lakukan iterasi. Lakukan peluangan sebanyak ukuran populasi. Perintahnya, kemudian beri nilai awal pada posisi X, kemudian cari 3 indeks populasi acak, lakukan perhitungan sebanyak jumlah dimensi yang ada, dimensinya ada 2 tadi, hitung nilai beta dengan mencari nilai acak antara nilai minimal beta dan maksimal. Tadi nilainya antara 0,2 sampai dengan 0,5. Hitung posisi dengan rumus. Jika posisi individu tersebut ternyata di luar batas posisi yang diperbolehkan, maka kembalikan nilainya agar masuk dalam batas tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika nilainya itu adalah di bawah dari batas bawahnya tadi adalah 0,2, maka kembalikan ke 0,2 batasnya. Agar apa? Memasuki areanya. Jika melebihi dari batas atasnya yaitu 2, maka kembalikan ke plus 2. Jadi kalau di bawah, kembalikan ke batas bawah. Kalau dia melebihi batas atas, kembalikan ke batas atas. Agar apa? Masih dalam ringnya. Kemudian tentukan indeks dimensi acak untuk digunakan dalam perhitungan berikutnya. Kita mengacak lagi, crossover, lakukan perhitungan sebanyak jumlah dimensi yang ada. Jika indeks dimensi terpilih sama dengan indeks dimensi acak atau nilai acak kurang dari parameter probabilitas crossover, maka ambil posisi Y sebagai posisi baru. Selain itu, ambil posisi X sebagai posisi baru. Nanti kita lihat apabila kurang dari nilai probabilitas crossover. Kurang dari crossover bagaimana? Kalau lebih dari crossover bagaimana? Kurang atau sama dengan ya. Kemudian kalau lebih, kita aturannya seperti apa. Nah ini, jika nilai acak kurang dari parameter probabilitas crossover, maka ambil posisi. Jika posisi baru selain itu, ambil posisi. Jadi kalau di sini kurang dari probabilitas crossovernya tadi adalah 0,2 ya. Kalau asal tadi 0,2, maka ambil posisi E. Tapi kalau lebih dari 0,2, maka posisi X sebagai posisi barunya. Kemudian hitung nilai fungsi baru pada posisi tersebut. Penjelasan fungsi ini dapat dijelaskan pada perhitungan sebelumnya. Jika nilai fungsi baru lebih baik dari nilai fungsi populasi terpilih, maka ambil posisi baru. Jadi kalau dari ini hasil random tadi sudah dipilih nilai ini optimumnya, nilai terbesarnya. Kemudian kita sudah mendapatkan ini populasi baru, kita cari nilai fitnessnya, kita cari nilai fungsinya, fungsi Himmel-Blow tadi. Kalau ada yang lebih besar dibandingkan dari populasi awal, dari nilai terbaik populasi awal, maka kita gantikan nilai populasi awal. Sama seperti algoritma genetika. Jika dalam algoritma genetika, itu dari populasi awal kita sudah pilih individu terbaiknya, maka kita bandingkan dengan hasil dari iterasi pertama. Dalam populasi itu kita cari yang terbaik, kita bandingkan terbaik dari random, hasil random, populasi random dengan hasil populasi iterasi pertama. Kalau misalnya lebih bagus hasil iterasi pertama,
kita gantikan terbaik dari populasi random. Tetapi ketika yang terbaik itu masih dalam populasi random, sebentar ya, format LED yang warna itu nggak ada kotak-kotaknya. Sekarang ini bolong yang ini. Oh, kalau PDF nggak bisa diketik. Iya, tapi Pak Anton belum berubah kayaknya. Yang aja keyword dulu. Nanti begitu sudah diubah, tinggal lepas. Udah beres ya. Kerjakan semuanya. Sampai penelitian ya. Maaf ya, bentar. Monitor, halo? Halo, tes. Iya, Tes Pak. monitor. Baik, Pak. Oh iya. Oke. Iya, makasih Manuel. Sama-sama, Pak. Kemudian jika nilai fungsi baru lebih baik, nah ini. Mana yang lebih baik? Kemudian iterasi kedua juga kita munculkan, caranya sama, kita cek lagi. Yang terbaik kita bandingkan lagi. Tergantikan atau menggantikan. Jadi yang terbaik tetap atau kita ganti. Jika nilai fungsi individu terbaik ternyata lebih baik dari nilai fungsi secara umum yang sebelumnya, maka ambil posisi terbaik individu tersebut sebagai posisi terbaik. Jadi di sini dari populasi iterasi yang terbaru. Misalnya kalau iterasi 1, baru masuk iterasi 1, ternyata itu terbaik, kita bandingkan yang umum, artinya yang sudah lalu. Baik, bandingkan. Kalau kita sudah masuk misalnya iterasi ketiga, yang dimaksud dengan yang terbaik umum adalah dari random, iterasi 1 dan iterasi 2. Kita bandingkan dengan hasil dari iterasi ketiga. Kalau kita sudah masuk iterasi 3. Nah, tergantung kita masuk iterasi ke berapa. Maka ambil posisi terbaik individu tersebut sebagai posisi terbaik. Agar dapat menjalankan script di atas, maka diperlukan sebuah kelas individu untuk menampung semua data posisi dan nilai fungsinya. Deklarasikan kelas individu seperti itu. Ini kelas individu, kemudian keluar hasilnya seperti ini. Maka ketemu nilai X dan Y-nya seperti ini. Minus 0,277, kemudian min 0,9249, kemudian nilai fungsi XY-nya adalah 181,616452. Apakah ini nilai terbaik? Belum tentu. Karena apa nilai optimal ya? Belum tentu. Bukan nilai terbaik. Ini nilai apakah ini nilai paling optimal? Belum tentu. Tetapi ini adalah nilai terbaik dari hasil pemunculan random, kemudian pemunculan iterasi 1, pemunculan iterasi 2, dan seterusnya. Sampai 500 iterasi tadi. Kalau 500 iterasi, berarti ada sekitar 501, karena satunya adalah random, yang pertama random, ini iterasinya sampai 500, berarti 501 populasi. Satu populasi isinya berapa? Isinya 25. Tinggal kita kalikan. Berarti berapa angka kemungkinan nilai X dan Y-nya sudah dimasukkan, sudah diuji coba. Tetapi di sini pertanyaannya, apakah ini yang optimal? Belum. Kenapa? Bisa jadi ada kemungkinan yang lain. Tapi apa bisa jadi ini optimal? Bisa jadi. Tapi ini adalah yang terbaik dari ini individu di dalam populasi ini. Terbaik. Nilai terbaiknya. Tapi optimal belum tentu. Nah, ini contoh yang pertama ketika jumlahnya banyak. Sekarang kita lihat yang contoh kedua yang jumlahnya sedikit. Ini lebih mudah. Ini saya ambil dari bukunya ini, Pengantar Metaheuristik dari Prof. Budi Santoso sama Dr. Tejinai. Maaf ya sebentar, saya mau bersin.
Baik, sudah bersin. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini kasus yang mudah. Kalau tadi kan angkanya sulit ya. Kita pakai kuadrat, di dalam kurung itu sudah kuadrat, kemudian di luar kurung juga kita kuadratkan lagi. Dan itu juga panjang rumusnya. Kemudian ada dua variabel, X dan Y. Jadi cukup banyak, cukup ribet. Contoh yang di depan tadi. Sekarang kita gunakan contoh yang sederhana. Ini adalah contoh sederhana. Fx sama dengan 100 min X kuadrat. Kita diminta untuk mencari nilai maksimumnya. Kita diminta untuk cari nilai maksimumnya. Maka kalau ada pembatasnya, kita akan mudah mencari nilai maksimumnya. Nggak usah gunakan ini, differential evolution. Nggak usah, langsung aja. Ini yang contohnya. Tentukan solusi optimal fungsi fx sama dengan 100 dikurangi x kuadrat menggunakan algoritma differential evolution. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Kita tentukan jumlah populasinya. Ini dalam satu populasi ada 5. Populasinya ada 5. Kemudian crossover rate-nya, ini adalah probabilitas crossover tadi. Kalau di dalam contoh yang pertama, ini kita tentukan adalah 0,6. 0,6. Ini nanti akan menentukan kalau nilainya kurang dari ini bagaimana, kalau nilainya lebih dari 0,6 bagaimana. Kalau nilainya kurang sama dengan bagaimana, kalau lebih dari 0,6 aturannya seperti apa. Nilai crossover ini, probabilitas crossover. Kemudian nilai F-nya ini kita tentukan adalah 0,8. Kemudian LB ini adalah batas bawah. Jadi perlu diingat bahwa dalam differential evolution ini kita menentukan batas atas dan batas bawahnya. Jadi LB ini lower, ini adalah batas bawahnya 95 dan batas atasnya. Kalau sudah kita tentukan seperti ini, nomor 1 ini, kita nggak usah menggunakan differential evolution, kita masukkan aja, udah tahu kita nilainya. Yang optimal berapa. Ya toh? Misalnya nilainya X ini antara 95 sampai 110. Berapa nilai terbesarnya ini? Kalau kita masukkan 95, hanya selisih 5. 5 kuadrat 25. Kalau kita masukkan 110 di sini, ketemunya minus 10, kita kuadratkan. Ketemunya 100. Yang paling tinggi yang ini. Dengan nilai fx berapa? 100. Fx-nya. Nggak usah kita menggunakan diferensial ini, evolution nggak usah. Kita cukup masukkan ini aja. Apakah ada nilai yang lebih besar dibandingkan 100 nilai fx-nya? Tidak ada. Coba aja angka-angka masukkan sini. Antara 95 sampai 110. Masukkan angka. Asal nilai X-nya antara ini ya, 95 sampai 110. Maka yang tertinggi adalah ketika X ini saya ganti dengan 110. Dengan nilai fx-nya nanti hasilnya adalah 100. Tapi nanti di dalam penyelesaian ini, differential evolution, kita tidak ketemu nilai 100. Itu yang saya maksud. Dan ini juga menunjukkan bahwa di dalam metaheuristik, kita mendapatkan nilai terbaik. Nilai terbaik ya. Terbaik dari apa? Terbaik dari kromosom di dalam populasi atau individu di dalam populasi itu. Itu terbaik memang. Tetapi kan tidak semuanya kita munculkan di situ. Kan kemungkinannya banyak. Contohnya ini, mau kita buat koma-koma kan tak terhingga. Misalnya 95, saya isikan 95,1, boleh saja. Masih di dalam ringnya. 95,2, boleh saja. 95,00001, boleh saja. 95,009, boleh saja.
Kan tak teringat, susah. Atau di antara ini, 109, komanya banyak banget. Nggak apa-apa, kan masih dalam ring 95 sampai 110. Untuk menggantikan X. Maka yang dianggap terbaik adalah terbaik ketika angka yang dimunculkan saja. Angka yang tidak dimunculkan, nah kita belum tahu. Kalau kita hitung manual gini aja, kan sudah ketemu 100. Nah ini cuman untuk ini memperlihatkan pada kita. Di dalam bukunya ini, untuk memperlihatkan pada kita bahwa di dalam teorinya metaheuristik, itu belum tentu kita mendapatkan hasil yang optimal, belum tentu. Tetapi hasil yang terbaik, iya. Terbaik dari apa? Terbaik dari populasi yang dibangkitkan. Individu-individu yang dibangkitkan. Baik, ini ya. Populasinya N sama dengan 5, crossover-nya ini, probabilitas crossover, kemudian F-nya 0,8, batas bawah, batas atas. Kemudian bangkitkan nilai populasi awal. Kita random. Antara 95 sampai 110. Karena sudah kita desain randomnya antara 95 110, maka muncullah 96, 102, 104, 97, 98. Ini adalah populasi awal. Seperti halnya algoritma genetika. Populasi awal. Kalau X nilainya ini, kita masukkan. Kita masukkan. Jadi di sini, kalau X-nya saya ganti 96, maka pada X1 ya, ini X1, ini X2, X3, X4, X5. X1-nya saya masukkan untuk menggantikan X, maka Fx1 ketemunya 16. 100 dikurangi 96, 4, kita kuadratkan. Kemudian, kalau misalnya di sini, X-nya kita ganti dengan X2 yang nilainya adalah 102, maka 100 dikurangi 102. Ketemunya minus 2, kita kuadratkan, 4. Tulis di sini. Fx2, 4. Kemudian, yang ketiga, ini, X3, kita masukkan di sini. Selisihnya adalah minus 4, kita kuadratkan menjadi 16. Kemudian 97, ketemunya 3, 3 kuadrat adalah 9. Kemudian 98, X kita gantikan 98, 100 kurangi 98, ketemunya 2. 2 kita kuadratkan 4. Kita tulis Fx5-nya 4. Ini adalah nilai fitness-nya di dalam algoritma genetika. Ini adalah nilai fungsi tujuan, karena fungsi tujuan kita ini. Fungsi tujuannya. Kemudian, langkah keempat untuk iterasi, I sama dengan 1. Kita masuk iterasi pertama. Untuk masing-masing individu, lakukan seperti ini. A, kita lakukan mutasi. Ini yang membedakan antara differential evolution dengan algoritma genetika. Maka, tahap awal itu bukan overcross, tapi mutasi. Mutasinya kita gunakan hitung vektor target. Sebagai contoh, untuk individu 1. Rumusnya VI sama dengan XR0 ditambah dengan F. F tadi fraksi yang nilainya adalah 0,8. Ini F. Dikalikan dalam kurung XR1. XR1 dikurangi XR2, kurung tutup. R0-nya itu sama dengan 2. R1-nya sama dengan 1, R2-nya sama dengan 3. Angka 2, 1, 3 diperoleh dari mana? Ini dari acak. Kalau di dalam bukunya, Prof. Banu, ini di random. R1 berapa, R2 berapa, dari apa randomnya? Dari 5 angka. Dari 5 ini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Jadi yang diacak itu, kalau nggak 1,
2, 3, 4, 5. Kalau enggak 2, 1, 3, 4, 5. Kalau enggak 3, 1, 2, 4, 5. Yang diacak ini aja. 1 sampai 5 ini yang diacak. Maka R0 ketemunya 2. R1 ketemunya 1. R2 ketemunya 3. Karena acaknya 1 sampai 5. 1 sampai 5 munculnya 2. 1 sampai 5 munculnya 1. 1 sampai 5 munculnya 3. Maka kita masukkan dalam rumus ini. VI sama dengan XR0 plus F ini. Kemudian di sini V1-nya ketika ini kita masukkan XR0, R0-nya ini adalah 2. 2 itu mana? 2 itu ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kalau menyebutkan 2 berarti ini. Kalau menyebutkan 1 ini. Menyebutkan 3 ini. 4, 5. Jadi R-nya nanti R berapa? R0-nya sama dengan 2. Maka 102. R1-nya sama dengan 3. Maka ketemunya adalah R1-nya 104. R1-nya ketemu angka 5. Atau R2-nya ketemu 5. R2 sama dengan 5. Maka sama dengan 98. Maka XR ini. Jadi R0-nya 2. Maka XR02 itu adalah tadi 102. Kemudian XR1-nya. R1-nya ketemu 1. Berarti XR1 96. Kemudian R2-nya ketemu 3. Ketemu 3. Maka XR2-nya adalah 104. F-nya kita masukkan 0,8. Sehingga V1 sama dengan 102 ditambah 0,8 dikalikan dalam kurung 96 dikurangi 104 kena tutup sama dengan 95,6. Kemudian itu dari individu 1, kemudian ada individu 2, individu 3, individu 4, individu 5. Nah, ini muncul. Apakah ada kemungkinan nilai sama? Ini nilai sama. R0-nya 5, R1-nya 5. Kalau yang ini kan beda. 2, 1, 3. 4, 2, 3. 1, 4, 2. Ini 5, 5. 3. 3, 4, 5. Jadi ada kemungkinan sama, Pak? Iya, ada kemungkinan sama. Tapi randomnya antara 1 sampai 5. Maka kita hitung satu persatu ini sesuai dengan hitungan ini. Individu 1. Kalau ini kita masukkan, ini yang 4 ya. Berarti XR04 itu adalah, jadi yang di depan sini adalah ini yang 97. 97. Jadi ini adalah 97 pada individu 2 ini, 97 ditambah berapa? Ditambah 0,8 dalam kurung, ininya 2, R1-nya. 2 adalah 102. 102 SR2-nya. Dikurangi berapa? R2-nya ini adalah 3. 3 adalah 104. Berarti untuk individu 2 ini 97 ditambah dengan ini 0,8 dikalikan 102 dikurangi 104. 102 dikurangi 104 ini adalah min 2. Min 2 dikalikan 0,8 1,6. Min 1,6. Berarti 97 dikurangi 1,6. Jadi ini 97 dikurangi 1,6. Hasilnya 95,4. Jadi kalau ini ditambah 1,6 ketemunya 97.
R4. Kemudian ngitung di sini juga sama. R01. Kita cari yang satu itu berapa. Yang satu ini adalah 96. Berarti ini 96. Yang depan ini berarti 96. Kita ganti 96. Ditambah 0,8 dikalikan. Ini adalah R4. R4-nya tadi adalah 97. R4-nya tadi. Yang ini. Berarti 97. Maka ini 97. Ini 96. Ini 97. Dikurangi berapa? Dikurangi dari ini, 2. 102. 97 dikurangi 102. Ketemunya 5. 5 dikalikan 0,8 adalah 4. 96 dikurangi 4 ketemunya 92. Nah, ini dihitung masing-masing seperti itu. Ini nilai V1, V2, V3, V4, V5. Itu ya. Kemudian kita perhatikan. Tadi batas atas dan batas bawahnya adalah 95 sama 110. V1 memenuhi. V2 memenuhi. Karena batasnya adalah 95 sampai 110 ini. Batasnya 95 sampai 110 batasnya. Randomnya ketemu, ininya ketemu. Ini adalah populasi pertama. Maka hasil iterasi ini tidak memenuhi 92 sama 93,2. Karena ini adalah di bawahnya batas bawah. Batas bawahnya adalah 95, ini di bawahnya lagi 92 dan 93,2. Maka ini dijadikan 95, ini juga dijadikan 95. Cek apakah nilai V di luar interval batas bawah, batas atas dan batas bawahnya. Saya keliru ngetik ini ya. Iya, UB. LB sama UB. Lower sama upper. Jadi upper sama lowernya. Atau lower dan uppernya. Batas bawah dan batas atas. Karena V3 ini, V3 92 ini kurang dari 95, maka V3-nya 95. Ubah menjadi batas bawah. Begitu juga V4. V4 tadi 93,2. Maka jadikan 95 juga. Kemudian crossover, bangkitkan bilangan random R. Dengan R. Jika R kurang sama dengan CR. Kurang dari CR. Kurang dari CR, maka UI sama dengan VI. Sebaliknya, jika R lebih besar dari CR, maka UI sama dengan XI. Nah, misalkan kita bangkitkan bilangan random R sama dengan 0,4. 0,4 ini adalah di bawahnya. Kurang sama dengan atau kurang dari CR. Maka U1 sama dengan V1. Sama dengan 95,6. Sama dengan apa? Ini. Sama dengan 95,6. Karena kurang. Kalau kurang kita gantikan ini. Kalau kurang. Kalau lebih kita gantikan X. Ya. Ini adalah X1, X2, X3, X4, X5. Ini adalah XI. Ini adalah VI. VI. Karena kita masuk iterasi 1. Itu yang random.
Jadi aturannya ini. Kita buat random. R. Bangkitkan bilangan random R. Jika R ini kurang dari CR, maka UI, VI. Sebaliknya jika R lebih besar CR, maka UI sama dengan isi. U1 sama dengan V1. Ini juga yang membedakan dengan algoritma genetika. Kalau algoritma genetika, jadi kalau algoritma genetika tadi susunannya crossover dulu kemudian mutasi. Kalau ini, kalau differential evolution, ini mutasi dulu baru crossover. Nah, yang dilakukan crossover kalau di dalam algoritma genetika itu kita biasanya ambil sebagian, tidak semuanya. Tidak semuanya. Tetapi kalau di dalam ini differential evolution, ini semuanya dipertimbangkan. Semuanya ada kemungkinan diganti. Jadi kalau di dalam algoritma genetika kan kemarin kita punya 5. Saya tentukan misalnya 3 gen atau 3 alel dari belakang itu yang kita gantikan. Yang kita tukarkan antara kromosom bapak dengan kromosom ibu. Kita tukarkan. Tetapi kalau di sini, di dalam DE, differential evolution, ini semuanya. Jadi di dalam ini, di dalam kromosom itu, di dalam populasi itu, ada kemungkinan itu akan tergantikan. Ada peluangnya. Kenapa? Kita pakai sistem random. Kita lihat R-nya dari yang dibangkitkan itu lebih dari CR, lebih sama dengan ya, lebih sama dengan. Ini lebih sama dengan. Belum saya ganti, harusnya kurang sama dengan. Ini kurang, ini sama dengannya. Jadi kurang sama dengan CR, UI sama dengan VI. VI ini adalah pada populasi iterasi 1 tadi. Hasil dari fitnessnya, hasil hitungan ini, fungsi. Sedangkan kalau XI, kalau lebih dari CR, itu kita ganti dengan XI. XI adalah populasi awal, random tadi. Nah, ini XI. X1, X2, X3, X4. Ketika kita random pertama, kita lihat. Kita gunakan XI atau VI. Yang kedua kita lihat. Kita gunakan XI atau VI. Ini juga kita lihat. Kita gunakan XI atau VI. Ini XI, XI. Kemudian VI-nya adalah ini. Ini VI, ini VI, ini VI, VI, VI. Itu ya. Bangkitkan random R. Ini misalnya R-nya ketemu 0,4. Karena R ini maka U1 sama dengan V1. Lakukan seleksi, cek nilai, bandingkan nilai. Jika lebih baik, kita gantikan. Jika tidak, lakukan kembali 5A sampai terus. Jika jumlah iterasi sudah memenuhi, stop. 5A itu kembali lagi awal iterasi ini. 5A, mutasi lagi. Sampai berapa kali? Kalau di dalam algoritma genetika kemarin saya minta 3 kali, maka 3 iterasi. Iterasi 1, balik lagi iterasi kedua, balik lagi iterasi 3, iterasi 4. Iterasi 3 ya. 1, iterasi 2, iterasi 3. Ada 4 populasi nanti. Jika cuma isi, stop. Cari yang terbaik. Nah, di sini kita bisa melihat, ini gambarnya nggak jelas. Ini gambar vektor-vektor awal terdistribusi. Ini titik-titiknya acak. Titik-titiknya rata. Ini nilai terbaiknya pada min 5, ini nilai X-nya. Kemudian kita melakukan iterasi 20 kali.
Ini kasusnya di buku ya. Karena nanti tiap orang ketika walaupun soalnya sama, walaupun namanya soalnya sama ya, soalnya sama, hasilnya bisa jadi beda. Seperti kasusnya kemarin, algoritma genetika. Saya kasih soal yang sama, karena sistemnya random, jelas hasilnya nanti akan beda. Hasilnya random. Tiap orang nggak mungkin random itu sama. Antara satu orang dengan orang yang lainnya. Apalagi tiap anu di random. Akan hasilnya beda. Ini perubahan setelah 20 kali iterasi. Nilai fungsi terbaiknya adalah X-nya adalah min 6,54. Koma sekian, nah, angkanya banyak banget. Ya. Min 6,543382. 6 digit di belakang koma. Nah. Kemudian, ini nilai fungsi ya. Nilai fungsi. Kemudian, nih, ini setelah dilakukan iterasi 50 kali. Ini yang awalnya kita perhatikan, ini acak seperti ini. Ini juga mencar, dan ini. Kemudian bentuk kurvanya, konturnya, peaknya, ini tingginya. Nah, ini. Kemudian kalau iterasi kedua, ini sudah hampir merata. Min 6, ini. Nah, ini ada sebarannya juga, tapi sudah banyak yang di sini. Ini pun juga sudah mau 1 titik, tapi masih agak lebar. Kemudian kalau iterasinya 50, kita perhatikan ini semakin kecil, tidak lebar. Nah, ini semakin mengecil, fokus. Ininya pun juga semakin rata. Iterasinya kita tingkatkan lagi, semakin. Artinya apa? Semakin banyak data yang kita masukkan, semakin mendekati optimal. Banyak lagi semakin optimal. Apalagi semuanya, semua pulang kita masukkan, maka akan mendapatkan optimal. Nah, ini. Nah, itu bahasan kita hari ini. Ada yang mau disampaikan? Untuk melakukan crossover itu untuk nilai R-nya yang langkah ke C kayaknya tadi Pak. C, langkah C. Ya, ini. Yang bangkitkan bilangan random R sama dengan 0,4. Itu 0,4-nya random atau gimana ya? Random. Random antara 0 sampai 1. Karena crossover di sini, probabilitas crossover adalah nilai 0 sampai 1. Kita bangkitkan. Nilainya dari mana? Yaitu tadi, kita tidak bisa menentukan. Kalau yang probabilitas CR di kasus pertama tadi kan 0,2, menentukan CR-nya. Kalau yang di contoh kedua ini, CR-nya adalah 0,6 ya. Nah, ini. Ini CR-nya 0,6 pada kasus kedua. Kalau pada kasus pertama, ini saya buktikan CR-nya. Nah, ini probabilitas crossover ini 0,2. Besarnya yang ideal berapa? Tidak ada di literatur yang menentukan nilai crossover. Kembali lagi, itu tergantung pada ya kita latihan. Kita latihan, nilai crossover. Menentukannya. Tapi kalau kita random, ya kita random. Itu nilai crossover-nya. Nah, acuannya, batasnya crossover ini untuk menentukan bahwa dia ngikut hasil iterasi di saat itu atau data sebelumnya. Jadi batasnya 0,6 kalau di sini ya. Jadi ini kita random 0 sampai 1, ketemunya angkanya ini ketika di random, paketkan random R 0,4. Maka kita bandingkan dengan 0,6 karena CR-nya 0,6. Dia kurang sama dengan atau lebih dari. Kalau kurang sama dengan, nilai UI-nya, nilai nanti populasi ini,
populasi hasil iterasi 1 setelah mutasi dan crossover itu kalau kurang R-nya, maka ngikuti VI. Ngikuti hitungan iterasi 1. VI kan hitungan iterasi 1 tadi ini. Ini VI. Ini VI I1. Ini I-nya sama dengan 1. Ini VI, I-nya sama dengan 2. Ini juga VI, ini juga VI, VI. Ini V2, V3, V4, V5. Kita random yang pertama ngikuti ini, kurang. Maka ikuti V1. Kemudian random yang kedua, misalnya lebih. Ikut yang X1, bukan 95,4. Bukan 95,4, tapi 102. Kemudian U3 kita random. U3, misalnya kurang. Kurang, maka ambil di sini. V3. Kemudian U keempat. U4 kita random. R-nya kita random. U4. Misalnya lebih. Lebih kita ambil bukan 93,2, tapi kita ambil yang X. Dan seterusnya. Itu nanti akan muncul populasi baru. Muncul ini, kalau ini adalah populasi hasil random, maka nanti berdasarkan ini, R ini, menentukan R random ini, akan ketemu populasi hasil iterasi. Nanti akan kita bandingkan. Kita akan 5 kali nanti ini. Random R ini. Untuk U1, U2, U3, U4, U5. Karena dalam satu populasi ada 5 individu. Ada 5 kromosom. Kita bangkitkan 5 kali, maka itu adalah individu. Maaf, itu adalah populasi yang baru. Populasi iterasi 1. Kemudian kita ulang lagi. Setelah kita dapatkan itu, kita ulang lagi. Oh ya, kita bandingkan dulu ya. Kita bandingkan dari populasi awal dengan populasi hasil iterasi ini, kita bandingkan, menggantikan nggak yang terbaik. Menggantikan, kita gantikan. Kalau tetap yang awal, ya kita tetap yang awal. Maka kembali ke nanti yang jadi X-nya apa? Yang jadi X-nya pembandingnya adalah yang iterasi 1. Kalau udah masuk iterasi kedua. Karena nilai X-nya akan bergeser. Jadi kalau yang iterasi 1, nilai X-nya ini. Kalau nanti sudah masuk iterasi kedua, maka X-nya adalah hasil dari yang baru berikutnya, populasi berikutnya. Ganti lagi populasi berikutnya, ganti lagi populasi berikutnya. Jadi bukan mengacu pada X-nya tetap X ini, tetap enggak. Gitu ya, Chandra. Jadi yang dimaksud nanti X-nya, ini memang awal nilai X ketika baru iterasi 1. Nanti kalau iterasinya 3, iterasi yang 3, maka V-nya V yang ketiga, ininya ganti iterasi ininya yang ketiga, maka V1, V2, V3, V4, V5 ini hasil yang 3 ini, iterasi yang 3. Kemudian X-nya yang mana? X-nya yang dari yang kedua. Jadi yang kita bandingkan, kita ambil data yang ini atau data yang X2. Seperti itu. Dan seterusnya. Ada yang mau disampaikan? Jadi di sini nanti ketemuannya ketika nilai terbaiknya itu min 6, kalau nanti ini kita kuadratkan, jadi puncaknya di sini kisarannya ya 36 itu. Jadi kalau di soal di sini ketemunya minus 6. Nah, dari fungsi tujuan ini nilainya minus 6. Kalau kita kuadratkan, maka 36. Beda dengan kita masukkan langsung. Kalau kita masukkan di sini, ketemunya langsung 100. Optimal. Kalau dari hitungan tadi, ketemunya 36.
Ini kan belum ada yang 36, baru 16, 4, 16, 9, 4. Belum tertinggi. Dilakukan iterasi lagi, lakukan iterasi lagi. Maka itu yang saya sebut dengan itu tiap orang akan menghasilkan sesuatu yang beda. Nah, di contoh kasus ini, mentoknya tadi -6. Di mana kalau ini kita kuadratkan dalam puncak tadi, nilainya akan ketemu 36 nilai di sini. Ketemunya di sini akan 36. Nilai fx. Fx berapa itu 36. Harusnya berapa? Harusnya maksimalnya kalau kita masukkan aja 100. Nggak usah kita gunakan, yaitu di awal-awal saya nyebutkan, kita nggak usah gunakan ini, diferensial evolusi, ketika dibatasi 95 sampai 110, mencari nilai maksimalnya ini. Masukkan aja 110. 100 dikurangi 110, min 10. Min 10 ini kita kuadratkan. Ketemunya 100, paling besar. Min 10. Itu. Ada yang mau disampaikan? Materi kita hari ini. Belum ada, Pak. Belum, G, Indri. Baik, saya tunjukkan yang ini, yang manual yang tadi saya janjikan, yang punyanya UI ya. Saya belum buka, saya buka dulu slide-nya. Punyanya UI itu manualnya enak masukkannya. Angkanya. Ini misalnya menggunakan ini, rute kendaraan ya. Saya tunjukkan yang rute kendaraan dulu. Rute kendaraan, kita gunakan VRP. Vehicle Routing Problem. Saya tunjukkan ini. Saya dapat manualnya ini, browsing ada manualnya. Ini manual penggunaan algoritma evolusi diferensial. Algoritma evolusi diferensial. Atau differential evolution algoritma, DA. DE. Dia menyebutkan DE, algoritma. Nah, di sini untuk mengoptimasi rute kendaraan. Ini UI, daftar isinya, ini kasusnya adalah VRP. Vehicle Routing Problem. Ini Vehicle Routing Problem, VRP kasusnya. VRP itu yang kita keliling, tapi kita bawa barang. Kita drop-dropkan, kemudian balik lagi. Bawa barang lagi, kita drop-dropkan lagi. Kasusnya. Ini dasar teorinya. Ini notifikasinya Z. Jadi kunjungi. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilannya ini. Ya, kayak saya lihat seperti kayak ini. POM-QM tampilannya sudah baku. POM-QM kan tampilannya sudah baku. Ya, seperti itu. Kalau bahasa pemrograman kan ini banyak, agak banyak. Jadi di sini sudah disebutkan misalnya ini menunya. Kemudian terminasi algoritmanya. Ini berapa iterasinya maksimum. Ini misalnya ada angkanya 1 juta. Iterasinya berapa kali ini di sini. Terminasi algoritmanya sebutkan. Max time-nya kita kalau menggunakan waktu misalnya 1 jam melakukan iterasi atau 2 jam dan sebagainya. Kemudian parameter DE-nya. Berapa populasinya? Berapa jumlah ini dalam satu populasi? Kemudian ini faktornya, faktor mutasinya 0,8 seperti tadi F-nya nilai F. Ini adalah crossover rate, adalah probabilitas crossover. Tadi kita menggunakan 0,6 tadi, lebih besar kurang dari 0,6 atau lebih dari 0,6. Ini local search-nya.
yang kita cari, kemudian iterasinya dan sebagainya. Ini pada iterasi ini ya ketemunya. Ini tombol kontrol, pause. Kalau kita hentikan, kita berhenti, hasilnya seperti apa. Kita jalankan lagi, counter untuk terminal algoritma, iterasi keberapa, unimprove berapa, computer time-nya, kemudian solusi terbaiknya yang didapatkan, jalurnya seperti ini, jalurnya ini, jalurnya ini. Ini problem OAFLP yang akan diselesaikan. Permasalahannya masukkan sini. Seperti kita masukkan ini di POM-QM. Kemudian bagaimana algoritmanya? Ini kita masukkan misalnya tampilan program. Ini penjelasannya, fitur-fiturnya. Kemudian tahapan penggunaan algoritma, membuka program, menginput data, menjalankan iterasi, menghentikan iterasi, menyimpan hasil. Keterangannya, ini membuka program dengan double klik, fill program, fill X secara langsung. Setelah di double klik akan muncul tampilan gambar 5A dan seterusnya. Petunjuknya. Ini keterangan-keterangannya pada masing-masing tadi angka max iterasi, jumlah maksimum iterasi, max unimprove, jumlah maksimum iterasi yang tidak diberikan perbaikan, max time, jumlah maksimum waktu komputasi, dan seterusnya. Ini contohnya local search, jumlah maksimum waktu pencarian lokal yang akan dilakukan terhadap vektor trial, dan sebagainya. Dan, nah ini tampilannya. Jadi ini mereka mengistilahkan manualnya. Kenapa? Tidak menggunakan bahasa pemrograman. Tidak menggunakan MATLAB, tidak menggunakan ini. VB, tidak menggunakan Python. PHP. Kemudian hasilnya diperoleh ini. 24 jam dan stop. Ini base solution. Base solution. Jumlah root. Rutenya ada 4. 1, 2, 3, 4 rutenya. Ini base solutionnya sekian. Menyimpan hasil. Nah, ini kasus VRP. Kemudian ada yang kasusnya layout. Saya stop share dulu. Ini berkaitan dengan algoritma evolusi diferensial mengoptimasikan tata letak fasilitas. Layout. Punyanya UI juga. Dari UI, PLP. Nah, ini layoutnya. Contoh solusi, PLP. Ini dia menggunakan kolom, sistem kolom. Ada yang menggunakan ini. Jadi ada dua cara dia. Ini flexible base structure, FBS, sama structure pohon memotong, slicing tree structure, STS. FBS atau STS. Nanti ada keterangan. Kalau FBS bagaimana, kalau STS seperti apa. Ini menggunakan FBS. Model kolom. Bagi kolom, tinggal kebutuhan berbagiannya. Kemudian kalau model STS, berdasarkan sebuah pohon, nah, menjadi tata letaknya. Share screen ya, Pak? Oh, belum ya? Oh ya, maaf. Ya, makasih, Chandra. Saya berarti sendiri tadi ya. Manual. Kelihatan sekarang, Chandra? Halo? Sudah kelihatan, Pak. Sudah, nggih? Baik. Nah, ini berkaitan dengan tata letak. Punyanya UI juga. Punyanya UI. Ini juga menggunakan
software yang sama tadi. Tapi ini untuk FLP. Kalau tadi adalah berkaitan dengan VRP. Ini kita menggunakan dua cara. Ini tata letak contoh solusinya. VLP. Kita menggunakan FBS atau STS. FBS adalah Flexible Base Structure. Ini per kolom-kolom nanti. Kemudian yang satunya adalah Slicing Tree Structure. Ini menggunakan pohon. Struktur pohon pemotong. Nah, ini model kolom-kolom FBS. Kita tentukan berbagiannya. Sedangkan untuk STS, nah ini contohnya. Mohon potongan pohon. Tujuan instruksional. Ini, nah. Ini differential evolution for facility layout. Kita masukkan, nanti ada penjelasannya, sama seperti tadi. Per bagian-bagiannya, per tampilan-tampilannya, ada penjelasannya. Program, input data, ini keterangannya, masing-masing poin. Ini pertama spesifikasikan material flow, memulai iterasi, nanti akan keluarannya, munculnya, iterasinya 10.000, max improve 5, maximum time 1 jam, dan seterusnya. Setelah ketemu hasilnya, menyimpan hasil, nah, itu. Ya, kita untuk pengetahuan aja. Kita softwarenya belum siap. Dan di sana sudah praktikum ya. Kalau kita di mata kuliah masih belum praktikum. Oleh karena itu latihan sendiri. Tapi logikanya seperti tadi. Logikanya secara umum seperti tadi. Kalau mau mencoba dan sebagainya, mulai dari yang sederhana, yang mudah, yang sudah ada bahasa pemrogramannya. Tinggal nanti kita ubah. Benar nggak bahasa pemrogramannya? Terkadang memang yang di-share, entah itu di jurnal atau skripsi, itu terkadang ketika kita coba atau di blog ya, atau website gitu, terkadang kita coba nggak jalan dan sebagainya. Ya saya pernah ini juga sih baca dari komen dan sebagainya. Kita coba katanya itu salah software yang kita download, tapi ketika di download pun juga nggak bisa jalan. Nah, kita butuh jam terbang. Memang tidak langsung yang kompleks, tapi yang sederhana. Seperti tadi. Kalau dihitung manual itu bisa, tapi kita menggunakan, nah, hasilnya malah belum optimal. Tapi yang terbaik, tapi belum optimal. Gitu. Baik, ada lagi Mas pengen? Halo? Ada? Belum ada Pak dari saya Pak. Belum ya, Chandra. Baik, kalau belum ada, saya akhiri kuliah kita. Saya tugasnya belum menentukan untuk tugas pekan depan. Kita sudah masuki pekan ke-7. Nanti akan saya share kalau ada tugas dan sebagainya di WA. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi kita, Differential Evolution Algoritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Baik ya, saya tutup and meeting for all.